Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Ota Fernando. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Baiklah, ini yang kita spill Yamaha Mio. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan ya ketika ingin membeli motor Yamaha ini. Motor yang budgetnya minim bagi teman-teman yang punya dana 3 sampai 4 jutaan, teman-teman bisa membeli motor ini ya. Motor yang ini keluaran tahun 2008. Kalau nggak salah saya sih diluncurkan pada tahun 2004 sampai tahun 2012 teman-teman. Yang pertama yang mata kucing ya, yang sporty, lalu generasi kedua yang lampunya yang disebut Mio Smile. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli motor ini, yang teman-teman perlu perhatikan pertama sekali adalah karbunya ya. Kalau bisa yang ori ya teman-teman ya. Soalnya yang ori pun sudah termasuk boros. Itulah sedikit kekurangan dari motor Mio ini. Cuman motor ini gesit ya teman-teman ya. Motor ini masih tidak ketinggalan lah untuk dibawa yang di zaman tahun sekarang teman-teman, di tahun 2025. Tapi bagi teman-teman yang bobot badannya 80 kilo ke atas, mungkin Mio ini terlihat kecil teman-teman. Tapi lumayan lah buat teman-teman yang budgetnya minim, buat pakai sehari-hari masih bagus ya teman-teman ya. Ya balik lagi kekurangannya teman-teman ya di karbu tadi teman. Termasuk boros di kelasnya. Cuman kalau untuk kelebihan jangan ragu ya teman-teman ya. Ini termasuk motor bandel. Generasinya lumayan panjang ya. Bayangkan saja teman-teman dari 2004 sampai 2012. Dan hadirlah yang injeksi teman-teman. Mio J disusul dengan Mio Soul GT. Dan sekelasnya kayak Vino, Mio Soul. Jadi yang teman perhatikan berikutnya adalah bagian mesinnya. Jangan sampai ada rembesan ya teman-teman yang bagian bawah mesinnya. Tapi kalau udah ada bekas oli yang menetes bagian bawahnya, lebih baik teman-teman pikirkan 2 kali ya sebelum membelinya. Dan bagian bunyi mesin sebelah kanan ini jangan sampai kasar ya teman-teman ya. Kalau sudah kasar yang bagian kanan ini, lebih baik diundur saja membeli motornya dan cari yang lain lagi ya teman-teman. Kalau untuk bagian kiri nggak masalah sih, soalnya motor-motor tua ini perawatannya tidak begitu rumit dan tidak terlalu mahal ya teman-teman ya. Dan teman-teman perhatikan bagian skop, kelistrikan, starter, dan hal-hal kecil yang lainnya. Kalau untuk daerah saya di Padang Sumbar teman-teman, ini harganya cuma di 3 jutaan. Cuman harga yang tidak masuk akal mungkin sampai di 15 jutaan teman-teman. Tapi sudah upgrade ya dari segi bentuk dan bagian mesinnya. Soalnya Mio ini masih banyak penggemarnya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman ya, bagian karbu tadi teman-teman perhatikan kalau ingin membeli motor ini. Kalau bisa yang masih standar ya. Kebanyakan motor-motor sekarang, Mio sekarang karbunya udah diganti dengan karbu Supra supaya lebih irit, atau malahan diganti dengan karbu PA atau karbu racing yang lainnya teman-teman. Soalnya yang aslinya pun udah boros kan, apalagi diganti dengan karbu yang racing. Kelemahan motor ini ya bagian bahan bakar tadi teman-teman, lumayan boros. Dan teman-teman perhatikan kalau cek motor ini, digas dulu ya kencang-kencang, jangan sampai brebet. Kalau udah brebet kemungkinan karbunya itu bermasalah, mungkin bagian vakum. Dan jangan lupa perhatikan bagian asap motor. Bisa teman-teman senter ya dengan HP untuk melihat asapnya. Asap tipis gak masalah sih, tapi kalau udah ngebul ya keluar ini lagi teman-teman buat perbaikannya.
Kalau pajak hidup mungkin harganya di sampai 5 jutaan lah. Kalau ini saya jual ya teman-teman ya. Ini saya jual di harga 3,3. Surat-surat lengkap ya. Plat BA, pajaknya mati ya. Ya, bagi-bagi teman-teman yang ingin membeli, perhatikan lagi ya teman-teman ya. Sekian dulu ya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.